Surat misterius di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lembah pegunungan. Hiduplah seorang pemuda bernama Liang Feng. Ia tinggal di rumah kayu tua yang dikelilingi bunga musim semi dan suara aliran sungai. Liang Feng bukanlah seorang penulis besar atau penyair ternama. Ia hanyalah seorang penulis surat profesional, membantu warga desa yang tidak bisa menulis, menyampaikan rasa rindu, cinta, atau bahkan permintaan maaf. Setiap pagi, ia membuka meja kerja, menyusun tinta dan kertas, lalu mulai menulis cerita-cerita kecil tentang perasaan orang lain. Tapi tak pernah ada surat untuk dirinya sendiri. Sampai hari itu. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus kabut pegunungan. Angin membawa aroma tanah basah dan daun pohon sakura yang mulai bertunas. Saat Liang Feng membuka kotak suratnya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah surat tanpa nama pengirim. Kertasnya sudah agak usang, dengan tinta merah pudar yang membentuk kalimat sederhana, namun menggetarkan hati. Aku masih menunggumu di bawah pohon sakura, seperti janji kita. Liang Feng mengerutkan dahi. Ia membalik surat itu, mencari tanda apapun yang bisa menjelaskan siapa pengirimnya. Tidak ada, hanya satu baris kalimat itu. Ia tertawa pelan, berpikir, ini pasti lelucon dari salah satu tetua desa atau kenalannya. Tapi entah mengapa, saat ia melipat surat itu dan meletakkannya di atas meja, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Liang Feng sulit tidur. Dalam mimpi, ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih berdiri di bawah pohon sakura. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia mendengar bisikan samar. Mimpi malam ini, sejak malam pertama ia menerima surat aneh itu, Liang Feng tak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali pandangan terpejam, bayangan wanita berbaju putih itu selalu hadir berdiri di bawah pohon sakura yang tidak pernah mekar di dunia nyata. Malam ini pun sama. Saat bulan menggantung tinggi di langit, Liang Feng tertidur di mejanya. Tinta masih basah di atas kertas kosong. Ia memimpikan hal yang sama, tapi kali ini lebih jelas. Ia berdiri di tengah hutan yang sunyi. Pohon-pohon membeku dalam diam. Di perbincangan, angin membawa aroma sakura yang lembut. Lalu, di bawah pohon tua yang daunnya mulai layu, ia melihatnya. Wanita berbaju putih itu berdiri membelakanginya. Rambutnya yang panjang berkibar pelan, ditiup angin. Tidak ada suara selain desiran dedaunan dan detak jantung Liang Feng yang semakin cepat. "Siapa kamu?" tanyanya dalam mimpi. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, seolah meraih sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara seruling tua terdengar dari kejauhan. Wanita itu berbisik. Suaranya seperti embusan angin. "Kau lupa janjimu." Liang Feng tersentak bangun. Keringat dingin membasahi dahi. Sinar matahari pagi telah masuk melalui celah tirai. Ia menatap surat misterius itu yang masih tergeletak di atas meja. Saat ia menyentuhnya, jari-jarinya gemetar. Entah kenapa, setiap kali ia membacanya, hatinya terasa hangat. Namun juga sakit. Di luar rumahnya, angin bertiup pelan. Sehelai bunga sakura melayang dan jatuh tepat di ambang pintu. Padahal, pohon sakura itu belum mekar. Liang Feng mulai yakin, ini bukan hanya mimpi biasa. Surat itu benar-benar datang dari seseorang. Atau mungkin dari dunia lain. Dan wanita berbaju putih itu sepertinya memperkenalkannya lebih baik dari siapapun. Sampai jumpa di part 2.